apa ini, Roy? Kalau caranya Wapak. Mesir gimana? Ini apa? Wapak. Iya. Wapak. Wabat. Wapak. Wapak. Wapak tuh apa? Buat penjagaan. Apa isinya, Mbak? Isinya Tulisan-tulisan gitu loh. Pernah dibuka? belum. Penjagaan ini Jadi buat kalau seumpamanya ada yang sirik sama kita, gitu. ini ngejagain Ah. kamu. Saya mau itu dibuang ke air semua tuh. Apa jadinya kalau sosok makhluk besar ini yang menghuni benda-benda itu dibuang ke laut? Saya kasih tantangan seperti itu, Mbak Ida. Sebelum ada korban berikutnya atau kamu sendiri jadi korban. Nah, kamu sendiri mau jadi korban? Tetap bersekutu, berteman dengan makhluk ini kah? Ya intinya satu doang sih. Kalau seumpamanya keluarga dari Bapak bisa nerima kita semua apa adanya, mungkin saya berusaha bisa sabar lagi seperti dulu, bisa baik lagi, Sebentar. nggak ini sekarang. Oke. Caranya untuk bisa baik lagi menggunakan ini. Ya kalau seumpamanya mereka nggak bisa nerima apa adanya kita, ya mungkin bisa terjadi lagi. Yang jadi Walaupun permasalahan itu apa keluarga Bapak sendiri. sih? Yang jadi permasalahan apa sampai segitunya? Mungkin mereka memandang saya ini orang nggak punya gitu ya. Mungkin kalau secara ininya mungkin karena kita ini keluarga nggak punya, mungkin dijauhin sama keluarga. Dikucilkan. Iya, dikucilkan. Itu yang bikin sakit hati saya. Jangan dong, Mbak. Beneran percaya saya deh. Ini kamu tuh ngobrol dipengaruhin ini loh, dipengaruhin makhluk ini. Itu jangan membalas mereka dengan kayak gitu juga, jangan. Sama aja dong Mbak Ida sama mereka juga ya. Jangan-jangan dendam yang dia rasain justru karena dihasut sama makhluk ini, Roy. Iya, Terus gitu. Justru pertama dihasut, kedua kebanyakan jimat sih. Mbak Idanya kebanyakan main kayak barang kotor gini. Jadinya seorang Ida tuh jadi aneh gitu. Lembut, sabar tadinya. Harus balik dong Mbak Ida yang dulu, yang sabar, yang tenang, yang bagus. Ini dikit-dikit masih dendam gitu. Bisakah kamu mengundang genderuwo itu datang pada hari ini, pada malam hari ini, dan saya ingin berkomunikasi untuk dia ninggalin kamu? Kalau lagi emosi mungkin bisa ya. Kalau lagi tenang gini susah kayak. Oh ya Mbak, kamu sebut sama siapa? Saya keluarga dari Bapak. Apa Ya yang kan? mereka lakuin? Apa yang Coba bayangin. yang keluarga suami kamu lakuin ke kamu tuh apa? Keluarga dari bapak ya? Ya, keluarga Apa dari yang Bapak. mereka lakuin? Dicemooh apa dia? Jadi setiap keluarga saya susah butuh apa tuh nggak ada yang bantu. Oke. Walaupun itu ada keluarga saya gitu ya, model bapak atau ibu saya masuk ke rumah sakit, nggak ada satupun yang bantu, nggak ada. Dan kamu sakit? Dan kamu Ya kesel? itu yang bikin sakit hati saya. Kamu sakit hati karena mereka nggak mau bantu? Ya, Kenapa mereka harus bantu? seenggaknya kan keluarga sendiri Hmm. sampai istilahnya masa ngelihat keluarga sendiri susah diem aja gitu. Giliran mereka pengen dibantu sama kita, walaupun pernah dengan bantu? tenaga gitu. Kamu bantu? Mbak? Iya, Mereka tapi nggak bisa bantu? nggak. Mereka nggak mau? Itu yang bikin sakit hati saya. Udah pernah tanya alasannya? Pernah berkali-kali, tapi nggak ada kejelasan apa penyebabnya mereka menjauh, nggak mau nolong gitu, nggak ada penjelasan. Jadi- Itu yang bikin bener-bener dendam saya, sakit hati saya itu. Jadi mereka nggak suka sama Iya. kamu? Mereka nggak pernah mau bantu kamu? Iya, Kamu dalam kondisi kesusahan, kesakitan, orang tua lagi sakit, iya, keluarga lagi sakit, iya, mereka nggak peduli? iya. Iya. Mereka nggak mau peduli. mikirin. Nggak mau Mereka nggak mau mikirin. bantu. Sekalipun itu masalah istilahnya kita nggak ada beras, Hmm. nggak ada yang bantu, Mereka nggak mau bantu. nggak. Mereka merendahkan Rasa bodoh, harga diri bener-bener. kamu. Iya, Kamu nggak suka. nggak, Kamu kesel, kesel, marah, dendam banget, dendam. sakit hati bener-bener.
Sementara mereka hidupnya baik-baik aja. Iya, Mereka punya mereka semua yang berkecukupan. mereka butuh. Pokoknya berkecukupan, punya mobil apa segala, semua berkecukupan. Kecewa, Ya, kesel. Apa yang mau kamu lakukan ke mereka? kalau mereka sama seperti itu aja mungkin bisa terjadi lagi. Apa yang Bisa ada kamu korban. lakukan? Apa yang mau kamu harapin dari mereka? Kau berharap apa? Saya pengen mereka benar-benar ngerasain sakit. Kalau emang benar-benar menderita, lumpuh atau apa gimana segala macam lah. Yang penting hati saya puas. Supaya keluarga mereka itu ngerasain apa yang benar-benar sakit. Benar-benar sakit yang saya rasain ini. Kalau emang perlu harus mati, nggak masalah. Saya kehabisan kata-kata untuk di sini. Saya harus sita tanpa atau dengan persetujuan kamu. Mohon maaf, Mbak Ida. Saya harus menyita ini semuanya 100% positif. Kenapa Roy? Kamu mau sita itu semuanya? Apa yang kamu lihat? Karena ketika marah akan membahayakan orang lain. Saya juga karena saya care ya dengan Mbak Ida dan saya mungkin sayang dengan Mbak Ida ini sebagai guest saya juga. Saya harus sita dengan persetujuan atau tanpa persetujuan. I don't care, I don't really care, pokoknya nggak peduli. Ini saya akan ambil. Ini cuma buat kepedean dia doang sebenarnya. Saya lihat juga percaya diri dan segala macamnya kurang. Kurang pede karena benda-benda ini. Betul, Padahal nggak ada gunanya, nggak ada fungsinya buat betul, dia. betul sekali. Gimana? Gak apa-apa ya? Apa yang kamu rasain sekarang? Marah. Marah? Kamu marah sekarang? Ya, Apa yang bikin kamu marah? karena semuanya belum tercapai. Keinginan saya belum tercapai. Itu udah diambil, udah nggak ada lagi yang harus dilakuin berarti. Saya cuma pengen tahu makhluk itu datangnya dari mana saja. Makhluk itu datangnya dari ritual-ritual kamu yang aneh-aneh gitu. Karena kita peduli, jadi Mbak Ida harus ditekankan dengan sungguh-sungguh. Kalau kita nggak peduli, kita akan membebaskannya aja gitu. Tujuannya ke depannya lebih baik kok sebenarnya. Kalau mau marah, marah aja. Keluarin semuanya. Bayangin wajah orang-orang yang menghina dan ngeledekin Mbak itu. Yang gak pernah mau bantu saat dibutuhkan. Mereka cukup senang dengan hidupnya. Sementara Mbak butuh bantuan dari makhluk itu. Itunya diambil sama Roy Kiyoshi. Kalau marah, marah aja. Panggil. Biar Roy bisa komunikasi. Saya tidak melihat tanda-tanda kedatangan apapun ya di sini. Tidak. Nggak ada. Belum. Nggak ada sama sekali. Dipancing juga nggak bisa. Dipancing juga nggak bisa. Memang marah sih marah. Tapi karena marah pun juga tidak bisa. Itu tahu kan berarti artinya apa? Bukan dari barangnya. Dari pikiran kamu sendiri. Jadi saya sita tentu tidak akan ada pengaruhnya. Saya cuma takut Mbak Idenya kalau ada ini bisa tewas. Tapi apakah bisa membuahkan jalan keluarnya? Bisa, 100%-nya. Kalau kamu bisa lepas ginian, saya acungin 4 jempol dari saya.
Bisakah saya berusaha lepas dengan sendirinya? Gak bisa. Kamu butuh saya. Jadi selama ini emosi yang berlebihan, yang meluap-luap itu dari barang itu. Karena nggak lazim aja seorang wanita juga mempunyai benda pusaka yang negatif hawanya, jadinya ngerubah semua karakter yang ada di dalam Mbak Ida. Originalnya udah diganti, jadinya lebih kasar, lebih ngomongnya lebih ini itu, dan lebih berantakan lagi gitu. Itu begitu udah kamu ambil, saya coba pancing emosinya dari tadi. Nggak keluar Nggak keluar juga. juga. Saya yakin sebenarnya Mbak Ida tuh orang baik, sebetulnya dia Berarti baik. bukan dari dirinya dia sih. Iya, dari sini nih si orang ini, makhluk sini. Toh juga kamu nggak bakal mati kok kalau aku sita ini, beneran. Demi kebaikan sih. Iya, tapi terserah hidup kamu sendiri sih. Saya mah orangnya nggak mau. Saya bukan penentu dari segala kejadian. Kalau kamu milih jalan A, tapi saya lihat jalan A ada jurang, saya sayangin B, tapi kamu nggak B, ya udah terserah sih. Kamu ikutin jalan yang kamu suka aja. Tapi menurut saya di jalan A ada jurang, gitu saya bilang. B aja dan C, gitu. Itu sih maksud saya. Pengennya sih yang terbaik sih ya. Oke, pengen yang terbaik. Saya mau kamu lihat dulu ya, kamu dengerin dulu langsung dari Roy Kiyoshi. Kalau ini diteruskan, tadi Roy bilang ada darah. Itu dari mana? Apa yang terjadi? Dari darah ini, dari digesekkan ke kulit sedikit gitu, serk gitu langsung keluar darah. Dan itu darahnya dia sendiri. Darahnya dia sendiri bisa kalau lagi kumat, ataupun ke orang juga bisa. Melukai orang Lebih- juga bisa. Iya, melukai orang seperti ini, ritual-ritual. Aduh, nggak karu-karuan deh. Bukannya Mbak Ida itu orang yang baik ya hatinya. Saya lihat kamu hatinya baik, tapi perbuatannya begini. Kayak salah jalan gitu lah. Roy juga lihat di sini, Mbak Ida, kamu ada potensi bunuh diri. Gitu kan. Deh. Pernah Mbak sekali Ida, saya. coba lihat deh respon dia saat saya gini mukanya, ya kan? Itu tuh udah jadi memori yang dia yang biasa gitu. Kalau bagi kita kan kayak kita adalah hal yang tidak biasa. Nah itu maksud saya. Percobaan bunuh diri berulang-ulang karena makhluk yang negatif. Dan salah satunya makhluknya menghuni barang-barang ini. Kalau kamu masih pengen, terserah sih. Nah, terserah. Kalau diterusin, makhluk ini bisa dapetin apa yang dia mau, yaitu nyawanya Ida. Tapi saya tetap Sita sih, feeling saya bilang Sita Roy. Baik. Lagian, Mbak Ida, buat apa sih dendam sama keluarga sendiri? Walaupun mereka udah nyakitin, masa iya perlu gini-ginian? Kayaknya Kan gini. saya udah berusaha sabar. Udah berusaha menjadi orang sabar, sudah sampai saya diinjak-injak harga diri saya benar-benar. Tapi Tunjukkan Sampai dengan prestasi. Mm-mm. Berkarya gitu. Pengen Nanti seneng. minta uang istilahnya 10.000, 20.000 sampai istilahnya sampai ngemis-ngemis. Apa itu kurang sabar? Tapi kamu salah pemahamannya salah, Mbak Ida. Mbak Ida harus tunjukin kerja keras nih. Kan kamu katanya orang nggak punya, dihina dong. Dan Sudah gitu, berusaha. Mbak Ida bikin satu karya besar, jualan apa kayak apa dan segala macam. Sekarang zamannya online, semua segala macam bisa online shop. Ya itu sih saya bilang ke kamu, sibukin bidang itu. Udah gitu pasti kamu nggak akan ada pikiran-pikiran mau mati kayak mau ini, mau itu, mau ini, mau itu.
Saya nggak mau tahu. Pokoknya ini saya sita. Terserah Mbak Ida bilang saya jahat atau tidak. Yang penting saya udah do my best. Iya. Saya udah Demi melakukan keamanan yang terbaik Mbak Ida. untuk Mbak Ida. Ini kebaikan buat Ya. Mbak Ida sendiri. Lagi pula kan ngapain bergantung sama orang lain gitu. Mbak Ida pasti bisa, ya? Ya, saya akan berusaha. Benar. Maafin keluarga yang pernah menghina. Bisa ngelepasin dendamnya. Bisa ya? Rela. Berusaha mungkin, tapi antara berhasil atau tidaknya, Yang penting berusaha. Ya mau berusaha itu udah langkah yang Ya berusaha terbaik. dong. Kita sama-sama ceweknya, aku masih kasih apresiasi kalau misalnya sekarang udah nggak usah pakai yang kayak gitu-gituan lagi ya. Ya? Berusahalah untuk menjadi Mbak Ida yang orangnya, intinya gini, jangan terpengaruh dengan dunia kayak gitu. Ya nggak usah ritual-ritual kayak gitu-gitu lagi deh. Mati-mati geni, terus apa lagi tadi? Mutih-mutih tadi. Ya? Udah kan? Ikhlas kan di sini sama Mas Roy? Jadi nggak perlu iri dengan kehidupan orang lain, Mbak. Banyak hal yang lebih berharga yang perlu disyukuri dalam hidup Mbak Ida sendiri. Ada yang mau disampaikan. Sementara itu aja. Kayaknya pokoknya tetap semangat. Terus nggak boleh mikir-mikir yang negatif lagi. Biar nggak ketemu sama orang gede kayak gini. Suaminya dia disayang ya. Oke, ikhlas ya. Terima kasih ya Mbak Ida. Terima kasih Mbak Ida. Ya, sukses dan bahagia terus dalam hidupnya ya. Salam buat keluarga semuanya di rumah. Ya, Anda boleh meninggalkan studio. Bangkit dari keterpurukan adalah sifat kesatria. Namun jika bangkit untuk melakukan pembalasan, maka dirimu akan terseret kembali pada permasalahan kehidupan. Pemirsa, terima kasih Anda masih bersama kami di Menembus Mata Batin. Dua partisipan kami yang hadir pada malam hari ini adalah Lisa dan juga Ida. Tadi Lisa yang datang pada malam hari ini, dia hampir bikin kekacauan di sini. Iya. Karena makhluk astral yang muncul dan datang nggak suka dikorek-korek. Dan Lisa juga anak yang baik ya. Sebenarnya masih muda, tapi dia nggak tahu apa yang dia lakukan. Jadi ya salah jalan ya. Terima kasih Mbak Ratna sudah Sama-sama, hadir pada Mas malam hari ini. Bayu. Sukses untuk karirnya. Terima kasih. Terima kasih. kasih. Terima kasih atas Terima segala penjelasan dan kasih. pencerahan ya malam ini.